Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsa Nabila, NIM H01219012 dari Biologi B Angkatan 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kelas mamalia. Ini merupakan contoh dari kelas vertebrata. Dan vertebrata dibagi menjadi dua, yaitu hewan berdarah panas dan hewan berdarah dingin. Dan di sini kita akan membahas tentang mamalia yang termasuk hewan berdarah panas. Mamalia sendiri mempunyai pengertian kelompok hewan yang paling maju di antara vertebrata lainnya. Nah, tubuh mamalia terdiri atas bagian kepala, leher, badan, dan ekor. Anggota gerak pada bagian depan dan belakang memiliki ciri yang mempunyai jari yang terdapat kuku dan cakar. Anggota gerak depan difungsikan untuk berlari, menggali lubang, berenang, dan terbang. Selanjutnya ialah ada habitat persebaran mamalia. Persebaran mamalia sendiri terdapat pada pantai atau laut, danau atau sungai, udara, pohon, atas atau bawah tanah. Nah, untuk iklim sendiri, mamalia juga bervariasi dari mulai iklim gurun, iklim tropis, dan iklim kutub. Kemudian kita akan membahas sedikit tentang taksonomi dari kelas mamalia. Kalau kita sudah tahu, taksonomi merupakan pengelompokan yang didasarkan pada karakteristik yang sama. Nah, kingdom dari mamalia ialah Animalia, kemudian filum Chordata, dan termasuk subfilum Vertebrata dan terdapat pada kelas mamalia. Kemudian ciri-ciri mamalia yang pertama mempunyai kelenjar mamae atau kelenjar susu, mempunyai kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Yang kedua, mamalia mempunyai rambut yang menutupi badannya. Kemudian mamalia bernafas dengan paru-paru, mempunyai 4 ruas jantung yang sempurna, termasuk hewan berdarah panas, dan mempunyai fertilisasi internal. Nah, fertilisasi internal ini merupakan fertilisasi yang terdapat di dalam. Jadi, kebanyakan mamalia itu fertilisasinya melahirkan atau bereproduksinya melahirkan. Seperti itu. Nah, untuk ordo mamalia sendiri dibagi menjadi 12. Yang pertama ada ordo Marsupialia, ordo Insectivora, ordo Dermoptera, ordo Chiroptera, ordo Cetacea, ordo Proboscidea, ordo Artiodactyla, ordo Perissodactyla, ordo Primata, ordo Rodentia, ordo Carnivora, dan ordo Lacomorpha. Yang pertama, kita akan menjelaskan sedikit tentang ordo Marsupialia. Nah, kalau kalian tahu apa sih itu ordo Marsupialia, gampang banget ciri-cirinya. Dan mamalia ini tuh betinanya memiliki marsupium atau kantong perut. Nah, maka dari itu ordo Marsupialia dikenal juga dengan sebutan hewan berkantong. Contohnya ialah kanguru abu-abu timur atau Macropus giganteus. Kanguru abu-abu timur atau Macropus giganteus mempunyai morfologi mempunyai 2 kaki belakang yang kuat, telapak kakinya yang besar didesain untuk meloncat. Umur hidup kanguru ini sekitar 9-18 tahun. Kanguru memiliki otot bisep yang kuat digunakan untuk berkelahi dan memikat betina. Persebarannya terdapat di daerah subur Australia bagian timur. Nah, taksonomi dari Macropus giganteus ini yang pertama ada kingdom, termasuk kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, subkelas Marsupialia, ordo Diprodontia,
subordo Macropodiformes, famili Macropodidae, genus Macropus, dan spesies Macropus giganteus. Yang kedua ada ordo Dermoptera. Pengertian dari ordo ini ialah kelompok mamalia yang memiliki ciri terdapat parasut berbulu atau patagium di sela 4 kakinya dan memakan buah atau dedaunan yang biasa disebut dengan herbivora. Contohnya ialah kubung atau Cynocephalus variegatus. Kubung mempunyai morfologi, memiliki kulit tipis elastis yang terdapat pada sekitar kakinya, sehingga ia mampu melayang dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, persebaran kubung dapat dijumpai di sekitar Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Singapura. Taksonomi dari kubung sendiri ialah masuk dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, infrakelas Eutheria, superordo Euchotoglyres, ordo Dermoptera, famili Cynocephalidae, genus Cynocephalus, dan spesies Cynocephalus variegatus. Selanjutnya ada ordo Chiroptera. Nah, ordo ini merupakan kelompok mamalia yang mempunyai kemampuan untuk terbang dan kebanyakan termasuk hewan nokturnal. Contohnya ialah kalong besar atau Pteropus vampirus. Kalong besar mempunyai morfologi punggung hitam dengan corengan abu-abu, bagian belakang kepala dan leher coklat jingga, bagian kepala lainnya dan tubuh bagian bawah coklat kehitaman. Anakannya berwarna coklat abu-abu kusam seluruhnya. Nah, persebarannya terdapat di Asia Tenggara dan Kepulauan Indonesia bagian barat hingga Nusa Tenggara. Taksonomi dari Pteropus vampirus ini termasuk dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Chiroptera, famili Pteropodidae, genus Pteropus, dan spesies Pteropus vampirus. Next, kita akan membahas tentang ordo Primata. Pengertian dari ordo Primata sendiri ialah kelompok mamalia yang memiliki tangan besar dan jari kuat yang digunakan untuk memanjat pohon. Contohnya ialah lutung Jawa atau Trachypithecus auratus. Yang kita ketahui, lutung Jawa hampir mirip dengan sebangsa monyet, kera, karena memang masih dalam satu ordo. Nah, morfologi dari lutung Jawa sendiri memiliki warna rambut hitam diselingi warna keperakan, bagian ventral berwarna kelabu pucat dan kepala terdapat jambul. Mempunyai panjang tubuh sekitar 517 mm dan berat tubuhnya sekitar 6,3 kg. Persebarannya terdapat pada Pulau Jawa serta Kepulauan Kecil Bali, Lombok, Pulau Sempu, dan Nusa Barung. Taksonomi dari lutung Jawa sendiri termasuk dalam kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Mammalia, ordo Primata, famili Cercopithecidae, genus Trachypithecus, spesies Trapithecus auratus. Dan selanjutnya ada ordo Rodentia. Nah, ordo Rodentia ini biasanya dikenal sebagai hewan pengerat. Jadi, pengertian dari ordo Rodentia ini merupakan mamalia yang hidup tanpa memiliki taring dan memiliki gigi seri yang tebal dan besar. Contohnya salah satunya ialah marmut tanah atau Marmota monax. Taksonomi dari marmut tanah sendiri termasuk dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Rodentia, famili Sciuridae, genus Marmota, dan spesies bernama Marmota monax. Persebarannya tersebar di Amerika Serikat, terutama di Maine, Wisconsin, dan di Mississippi hingga Alabama di selatan, dan juga tersebar di Kanada, terutama di Nova Scotia, di pesisir Samudra Atlantik hingga ke Alaska.
Nah, morfologi dari marmut tanah ini sendiri bertubuh halus, bentuk tubuh bulat, panjang ekor 46 sampai 66 cm, berat badan 2 sampai 7 kilogram, masa hidup jika di penangkaran 4 sampai 10 tahun dan 4 sampai 6 tahun hidup di alam bebas. Selanjutnya ada ordo karnivora. Kalau mendengar kata karnivora, yang pasti pada ordo ini semua hewan atau semua binatangnya pasti mempunyai ciri-ciri pemakan daging atau yang biasa juga disebut dengan karnivora. Nah, pada hewan ini memiliki taring yang tajam, rahang yang kuat, dan cakar untuk berburu mangsa. Di sini tadi sudah saya jelaskan bahwa hewan ini memilih daging untuk makanan utamanya. Contohnya ialah harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae. Taksonomi dari harimau Sumatera yang pertama termasuk dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Carnivora, famili Felidae, genus Panthera, spesies Panthera tigris, dan subspesies Panthera tigris sumatrae. Morfologi dari harimau Sumatera ini mempunyai warna yang paling gelap di antara semua subspesies harimau. Pola hitamnya berukuran lebar dan jaraknya rapat. Kadang punya lebih banyak janggut serta surai dibandingkan subspesies lainnya, terutama harimau jantan. Dan pada jenis ini terdapat selaput di sela-sela jarinya yang menjadikannya mampu berenang cepat. Persebarannya terdapat hanya di Pulau Sumatera, karena yang kita tahu sendiri harimau ini juga dinamakan harimau Sumatera. Selanjutnya ada ordo Lagomorpha. Pengertian dari ordo ini, hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Jadi bukan kebanyakan sih, emang dari ordo Lagomorpha termasuk semuanya hewan herbivora. Contohnya ialah kelinci Eropa atau Rictolagus cuniculus. Morfologi dari kelinci Eropa ini memiliki bulu yang cenderung padat, tebal, dan halus. Mata berwarna merah dan telinga berwarna merah muda yang berukuran sedang, panjang, dan tegak. Bobot kelinci dewasa rata-rata 3,6 kg dan bobot maksimal kelinci tua mencapai 4,5 atau sampai 5 kg. Persebarannya hanya ditemukan di Pulau Atlantik dan Mediterania. Taksonomi dari kelinci Eropa ini yang pertama termasuk dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Lagomorpha, famili Leporidae, genus Oryctolagus, dan spesies bernama Oryctolagus cuniculus. Selanjutnya ada ordo Cetacea. Pengertian dari ordo ini merupakan mamalia yang hidup dengan habitat laut. Contohnya ialah lumba-lumba moncong pendek atau Delphinus delphis. Lumba-lumba moncong pendek mempunyai ciri-ciri lumba-lumba muda, sirip punggungnya berwarna abu-abu gelap dan bagian perutnya berwarna sangat abu muda. Seiring bertambahnya usia, terbentuklah bintik-bintik gelap di bagian perutnya, memiliki 80 hingga 110 gigi berbentuk kerucut yang tajam. Persebarannya hidup di laut dan sungai di seluruh dunia. Taksonomi pada lumba-lumba moncong pendek ini masuk dalam kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Mammalia, ordo Cetacea, subordo Odontoceti, famili Delphinidae, genus Delphinus, dan spesies Delphinus delphis. Selanjutnya ada ordo Proboscidea. Pengertian dari ordo ini ialah mamalia ini sangat mudah dikenali karena pada ordo ini merupakan semua jenis gajah dari seluruh dunia. Jadi,
lebih gampangnya, kalau kita mendengar tentang Ordo Proboscidea, itu merupakan semua gajah atau semua jenis gajah dari seluruh dunia. Nah, di sini saya mengambil contoh gajah Afrika atau Loxodonta africana. Morfologi dari gajah Afrika memiliki telinga yang besar, punggung yang cekung, kulit yang lebih berkerut, daerah perut yang miring, dan dua perpanjangan yang seperti jari di ujung belalai. Seperti yang bisa kita lihat ada di gambarnya, persebaran dari gajah Afrika terdapat di seluruh sabana Afrika dan hutan hujan di Afrika Tengah dan Barat. Taksonomi dari gajah Afrika ini sendiri termasuk dalam Kingdom Animalia, film Chordata, kelas Mammalia, Ordo Proboscidea, famili Elephantidae, genus Loxodonta, dan spesies Loxodonta africana. Next, kita akan membahas tentang Ordo Perissodactyla. Nah, pengertian dari ordo ini merupakan hewan mamalia yang memiliki jumlah jari kaki yang ganjil. Contohnya, kuda. Di sini saya mengambil salah satu jenis kuda, yaitu kuda Sumbawa atau Equus caballus. Kuda Sumbawa mempunyai morfologi postur tubuh rendah bila dibandingkan kuda-kuda dari ras Australia. Tinggi punggung antara 130 sampai 142 cm, kaki dan kukunya yang kuat dan leher yang besar, warna rambut bervariasi dari mulai hitam, putih, merah, dragem, hitam mite atau brownish black, bopong atau krem, abu-abu atau daun, dan juga belang atau pelongkok. Nah, persebarannya, kuda Sumbawa mempunyai sebaran asli geografis di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB. Nah, taksonomi dari kuda Sumbawa yang termasuk dalam Kingdom Animalia, film Chordata, kelas Mammalia, Ordo Perissodactyla, famili Equidae, genus Equus, dan spesies Equus caballus. Ada yang termasuk Ordo Artiodactyla. Pengertian dari Ordo Artiodactyla ialah hewan mamalia yang memiliki jumlah jari kaki yang genap. Contohnya ialah jerapah Somalia atau Girafa camelopardalis reticulata. Nah, yang kita ketahui di sini morfologi dari jerapah Somalia ialah bercak berwarna coklat muda kemerah-merahan di sekeliling garis berwarna putih terang. Memiliki pola poligon seperti jala yang besar-besar, bercak bisa berlanjut sampai ke kaki. Persebarannya dapat ditemukan di timur laut Kenya, Somalia, dan Ethiopia. Taksonomi dari jerapah Somalia termasuk dalam Kingdom Animalia, film Chordata, kelas Mammalia, Ordo Artiodactyla, famili Giraffidae, genus Giraffa, dan spesies Giraffa camelopardalis reticulata. Dan ini sepertinya sudah akan mengakhiri dari ordo-ordo dari 12 ordo itu. Ini merupakan ordo terakhir, yaitu ordo Insectivora. Pengertian dari ordo ini menjadikan serangga sebagai bahan makanan utama mereka. Selain serangga, mamalia yang termasuk dalam ordo Insectivora juga memakan cacing dan biji-bijian. Contohnya ialah landak berbulu atau Echinosaurus gemurus. Sebenarnya, waktu saya mencoba mencari jurnal atau referensi dari ordo yang terdapat pada mamalia, ada beberapa jurnal yang mengatakan bahwa ordo Insectivora sudah tidak termasuk dalam kelas mamalia. Tetapi ada juga jurnal yang masih mengatakan ordo Insectivora ini masih tergabung dalam mamalia. Contohnya ialah landak berbulu. Morfologi dari landak berbulu ini pada badan bagian depan kepala dan separuh badan
Depannya berwarna putih atau abu-abu putih, sisanya berwarna hitam. Landak berbulu mengeluarkan bau yang tajam dan khas dengan kandungan amonia yang tinggi. Persebarannya mendiami sebagian besar hutan di Myanmar bagian selatan, Thailand semenanjung, Malaysia semenanjung, Kalimantan, dan Sumatera. Taksonomi dari landak berbulu termasuk dalam Kingdom Animalia, film Chordata, kelas Mamalia, ordo Erinaceomorpha, famili Erinaceidae, genus Echinosaurus, dan spesies Echinosaurus gymnurus. Ini merupakan 5 pertanyaan esai untuk teman-teman saya tercinta. Saya akan membacakan yang pertama, mengapa mamalia disebut dengan homoiterm atau hewan berdarah panas? Dan yang kedua, apa ciri khusus yang dimiliki oleh kelas mamalia yang tidak dimiliki kelas lainnya? Dan yang soal ketiga, pada ordo apa dalam kelas mamalia yang betinanya memiliki ciri mempunyai marsupium atau kantung perut? Dan yang keempat, apa fungsi gigi dan cakar yang tajam bagi ordo karnivora? Dan yang kelima, mengapa hewan pada ordo Rodentia disebut dengan hewan pengerat? Mungkin sekian penjelasan atau sedikit presentasi dari saya mengenai kelas mamalia. Untuk kurangnya atau salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.